Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan dan Novia Mengawana. pada video yang ke-10 ya. Udah ke-10 aja ya. Iya, makanya alhamdulillah tahun ini baru mulai dari September sampai sekarang udah sampai 10 video. Dan pembahasan kita kali ini berhubung pada tanggal 10 Desember 2018 merupakan hari hak asasi manusia. Makanya sekarang kita akan membahas tentang Hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM. HAM ya. Wacana tentang HAM ini tentunya tidak pernah ada habis-habisnya karena ada pembatasan antara HAM secara universal dan HAM secara Universal bukan universal. universal dan HAM secara universal dan ada HAM secara kedaerahan atau per daerah, HAM barat lah, HAM timur lah. Tapi HAM itu merupakan hak dasar yang dimiliki manusia semenjak manusia itu lahir. Salah satu contohnya adalah Hak untuk hidup. ya, manusia mempunyai hak untuk hidup. Itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, bukan oleh setiap warga negara. Kesadaran pengaturan tentang HAM itu bermula semenjak berakhirnya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Orang-orang mulai sadar akan pentingnya HAM ketika pada dua perang dunia itu nyawa seperti tidak ada arti. Pembunuhan terjadi di mana-mana, pembantaian, bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, pembunuhan oleh Nazi, dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi pada masa Perang Dunia I dan II. Dan di sanalah orang-orang berpikir dan serempak mendeklarasikan pada tahun 1948, yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia, atau yang bahasa Inggrisnya itu Declaration of Human Rights. Kita akan Human right. Human Rights, ya itulah. Human right. Human Rights. Pada deklarasi itulah negara-negara yang sadar akan pentingnya HAM mengikatkan diri ke sana, termasuk Indonesia juga mengikatkan diri akan deklarasi of human rights tersebut. Jadi negara Indonesia secara de jure dan de facto menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke, terus pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari hak asasi manusia tersebut. Ada beberapa ciri dari HAM di sini, yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama, diberikan kepada semua orang. Jadi hak asasi manusia ini tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Heru, yaitu setiap orang atau setiap individu itu sejak lahir sudah memiliki HAM. Jadi setiap orang pasti memiliki hak asasi manusia. Terus yang kedua, yaitu ciri-ciri yang kedua, ada tidak dapat dicabut. Jadi HAM ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Jadi kalau Heru punya hak asasi manusia, saya juga punya hak asasi manusia, itu tidak bisa dicabut oleh siapapun. Kemudian yang ketiga, yaitu hak asasi manusia ini dibawa sejak dari lahir. Tadi sudah kita ceritakan gimana pengertiannya hak ini dibawa dari lahir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu bersifat universal. Tidak bisa kita pisah-pisahkan, misalnya di Semarang HAM-nya begini, di Sumatera HAM-nya juga begini pula. Jadi itu tidak bisa disebut dengan HAM. Yang namanya HAM ya harus berlaku secara universal. Mungkin di Indonesia kita menghormati hak untuk berpendapat, bisa juga di Ngalian kita juga menghormati hak untuk berpendapat. Bisa juga di Kendal menghormati hak berpendapat. Oke, sama. Pembahasan selanjutnya kita mau ngebahas tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Di sini ada banyak nih jenis-jenis dari HAM. Di antaranya yaitu pertama, hak personal. Apa itu hak personal? Itu hak perorangan, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkumpul, hak untuk Berpendapat. Ya, itu merupakan hak-hak pribadi dari seseorang. Jadi jangan sampai seseorang dilarang untuk berpendapat dan juga dilarang untuk hidup. Ya, hak untuk berbicara juga. Jadi setiap orang berhak untuk berpendapat, terus untuk Asalkan hidup. yang positif ya pendapatnya. Ya, ingat. Yuk, kemudian yang selanjutnya yaitu ada hak. Politik. Nah, itu sekarang inilah memasuki tahun-tahun politik. Mungkin teman-teman juga pernah dengar di kasus-kasus korupsi ada orang yang dicabut hak politiknya. Contoh-contoh hak politik itu salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih.
pada saat pegelaran pemilihan umum ataupun pemilihan kepala pilkada. Kalau hak untuk memilih dan dipilih, aku milih kamu, kamu milih aku, itu termasuk? Itu bukan hak politik, itu hak hati namanya. Oke. Next yaitu Satu lagi hak politik itu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Jadi ketika kita ingin menjadi CPNS, itu merupakan pemenuhan dari hak politik kita sebagai seorang warga negara yang ikut serta dalam pemerintahan. Yuk lanjut yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu ada hak hukum, yaitu biasa disebut equality before the law. Artinya apa itu? Aku juga bingung artinya. Apa ya artinya? Kamu Ya kan kamu ya kalau before the law itu merupakan kesamaan di hadapan hukum, baik dia orang kaya, orang miskin, orang gendut, orang kurus. Ketika berhadapan dengan hukum, dia itu sama. Tidak ada yang namanya istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu bukanlah merupakan hak kesamaan di hadapan hukum. ya, jadi sama ya semua ya. Ya, sama rata sama rasa. Oke, yang selanjutnya yaitu hak ekonomi, yaitu diantaranya kayak hak untuk memiliki pendapatan atau penghasilan, berhak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan properti, misalnya mendapat pinjam tangan, tapi dengan memiliki dibeli, sesuatu ya. ya, tapi dengan dibeli ya, jangan diambil. Itu bukan hak. Jangan hutang. Nggak Itu juga. apa-apa mungkin. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, sakit dibayar sih. Oh iya, ya benar-benar. Yang selanjutnya yaitu hak sosial budaya, yaitu hak untuk bersosialisasi, bermasyarakat dengan tetangga, dengan teman, memiliki budaya tertentu ya, nggak apa-apa kan? Hak untuk kita misalnya di Jawa, orang Jawa punya budayanya, mereka berhak mengembangkan budayanya. Ketika kita di Zimbabwe sana mungkin ada juga budaya dari orang-orang Zimbabwe, mereka punya hak untuk mengembangkan budayanya. Dan kita juga berhak berkehidupan bermasyarakat, jangan sampai dengan tetangga sebelah kita diam-diaman, gitu. Tapi kalau dengan tetangga sebelah ini diam-diaman kayaknya nggak apa-apa. Itu apa ya? Diamin mulu. Oh iya. Karena Indonesia telah mengikatkan diri pada Declaration of Human Rights seperti Indonesia mengakui ataupun menegakkan hak asasi manusia. Itu diwujudkan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Apa aja? Yang pertama itu diatur dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27, 28, 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Baca sendiri ya di UUD ya, dibuka Pasal UUD-nya. 29 itu tentang agama, pas 31 dan 33 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu merupakan aturan HAM yang ada di konstitusi atau di Undang-Undang Dasar, dan itu merupakan hak yang harus dijalankan oleh negara, dan jangan sampai negara melanggar hak asasi dari warga negaranya ataupun dari setiap orang, karena dalam rumusan Undang-Undang Dasar itu adalah hak setiap warga negara berhak, dan juga ada setiap orang berhak. Nah, ini ada pemisah-pemisahnya, karena biasanya kalau setiap warga negara itu hamnya lebih spesifik seperti ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tapi kalau setiap orang itu biasanya untuk hak untuk hidup. Nah, itu hak untuk sama di depan hukum, itu merupakan hak setiap orang. Dan juga Indonesia juga telah menurunkan dalam bentuk undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan juga Indonesia juga telah meratifikasi 2 konvenan dari hak asasi manusia, yaitu Konvenan ECOSOC dan Konvenan Hak Sipol. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi hak sipil dan politik. Itu bukti dari keseriusan bangsa Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia, yang lebih diperjelas buktinya ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar rentang 99 sampai 2000. Wah, meskipun Indonesia telah meratifikasi dan membuat segala macam peraturan tentang HAM, akan tetapi pelanggaran HAM, meskipun demikian, dengan banyaknya peraturan tentang HAM, Indonesia juga tidak luput dari kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Banyak banget. Seperti contohnya kasus di Kasus Petrus,
Tanjung Priuk, Semanggi, pembunuhan Munir, Ah. dan juga penyerangan terhadap Novel Baswedan itu juga termasuk pelanggaran HAM yang harus segera dituntaskan. Mungkin itu sedikit video kami tentang hak asasi manusia. Jangan lupa juga lihat videonya Heru Setiawan, bahas juga tentang HAM sebelumnya di episode keberapa? Yang kedua, Nah, yang kedua jangan lupa diklik ya. Yang kedua itu juga Heru ada membahas tentang HAM. di peringatan Hari HAM 10 Desember ini, kita semua bisa menjadi penegak hak asasi manusia. Mari lindungilah hak asasi setiap orang. Jangan kita memaksakan pelaksanaan hak kita, akan tetapi kita mengambil hak dari orang lain atau mengurangi hak asasi dari orang lain. Selamat Hari HAM Internasional 10 Desember 2018. Semoga perlindungan HAM semakin tegak demi penghormatan terhadap manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oh ya. iya. Dadah. Nyawa melayang. Ya.